Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Dinda Agassi dengan NPM 100 102 18 108 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Budaya Organisasi menggunakan model OCAI Organization Culture Assessment Instrument pada BMT Nahdlatul Ummah CASM. Poin pertama yang akan saya paparkan adalah latar belakang. Salah satu komponen penting pada setiap perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia berkontribusi pada pengembangan dan pencapaian tujuan. Setiap organisasi memiliki budaya yang disebut budaya organisasi, yang dapat menjadi ciri khas dalam organisasi tersebut. Menurut Wibowo, budaya organisasi dapat mempengaruhi kerja sumber daya manusia. Dan menurut Buchanan dan Hujaski, unsur-unsur budaya organisasi dan perusahaan adalah nilai, keyakinan, sikap, dan norma. Berdasarkan kondisi, peluang, ancaman, dan rencana yang akan datang untuk kedepannya, perusahaan perlu mendefinisikan tata nilai yang menjadi pedoman pandangan dan pegangan kerja setiap sumber daya manusia dengan menggunakan metode OCA yang dapat menganalisis detail budaya organisasi pada suatu perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran profil budaya organisasi pada BMT Nahdlatul Ummah CASM saat ini dan yang diharapkan. Dan untuk mengetahui gambaran profil budaya organisasi pada BMT Nahdlatul Ummah CASM yang harus dikembangkan di masa yang akan datang. Poin selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, dengan jenis data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif didapatkan dari hasil observasi, survei, dan wawancara, sedangkan untuk data kuantitatif diperoleh dari hasil menyebar kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data, pada data primer didapatkan dari hasil survei, wawancara, dan kuesioner, sedangkan untuk data sekundernya didapatkan dari sumber yang sudah ada. Dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan hasil data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan OCAI. Profil budaya organisasi BMT Nahdlatul Ummah saat ini dan yang diharapkan. Dimensi karakteristik dominan didominasi oleh klan, di mana pada nilai saat ini terdapat 250 poin dan yang diharapkan 270 poin. Sedangkan pada dimensi kepemimpinan organisasi juga didominasi oleh klan dengan nilai saat ini 240 poin dan nilai yang diharapkan 265 poin. Pada dimensi manajemen personil, pada nilai saat ini didominasi oleh hierarki dengan nilai 255 poin dan didominasi oleh klan pada nilai yang diharapkan dengan 260 poin. Pada dimensi perekat organisasi didominasi oleh klan dengan nilai saat ini 240 dan nilai yang diharapkan 290. Pada dimensi strategi yang ditekankan didominasi oleh hierarki pada nilai saat ini dengan 240 poin dan didominasi oleh klan pada nilai yang diharapkan dengan 250 poin. Pada dimensi kriteria keberhasilan didominasi oleh market pada nilai saat ini dengan 240 dan didominasi oleh klan pada nilai yang diharapkan dengan 240. Berdasarkan analisis OCAI keseluruhan dimensi budaya organisasi yang didominasi oleh hierarki pada nilai saat ini dengan 1.415 poin dan didominasi oleh klan pada nilai yang diharapkan dengan 1.575 poin. Profil budaya organisasi pada BMT Nahdlatul Ummah yang harus dikembangkan di masa yang akan datang yaitu memberikan pengembangan sumber daya manusia dengan kegiatan PSDM yang diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua adalah peningkatan motivasi karyawan. Yang ketiga,
menggunakan persaingan sebagai landasan dalam menjalankan perusahaan. Yang keempat, peningkatan partisipasi dan komitmen karyawan dalam bentuk teamwork. Yang kelima, menciptakan situasi persaingan kerja dengan sehat dan kondusif. Yang keenam, perusahaan harus berorientasi pada tujuan yang sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi dalam perencanaan karir serta memahami ciri khas dan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah membuat tagline yang bercirikan kompetensi, persaingan yang mengedepankan konsumen, serta keterbukaan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan, tipe budaya organisasi yang dirasakan saat ini oleh karyawan adalah hierarki kultur, dan tipe budaya yang diharapkan adalah clean kultur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.